Nggak sampai 20 tahun, 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas. Tuduhan yang udah disebar kemana-mana, padahal masih tuduhan doang. Sorry nih bapak-bapak, di papan itu kan sudah ada tulisan tidak boleh ada obrolan dan kostum berbau religi di sini. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum. Gila, rapi banget. Ini mah kerjaan hacker. Kekerasan. Di scene awal diperlihatkan Jakarta pada tahun 2015. Di saat malam hari di sebuah bar ada sebuah ledakan yang diketahui itu adalah ledakan bom bunuh diri. Selain kejadian itu, di masa itu sering terjadi chaos atau bentrokan antar kubu satu dengan kubu yang lainnya. Banyak sekali masyarakat yang demo untuk meminta pemerintah meredakan kekacauan yang sering terjadi. Bahkan aparat pun membunuh para kelompok beragama. Sampai tahun 2022 seluruh masyarakat turun aksi ke jalan untuk mengecam penggunaan peluru tajam dari aparat negara. Lalu aparat hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet untuk menumpaskan para tindak kriminal dan meminta peluru tajam diilegalkan. Dan revolusi pun berakhir di tahun 2026 dan dibuatlah undang-undang. Para aparat negara hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet dalam kondisi apapun dan dimanapun. Dan semua masyarakat diwajibkan mempunyai bela diri dari mulai penegak hukum, aparat, dan masyarakat. Film ini diperani oleh Alif, Lam, dan Mim. Alif adalah salah satu murid yang dibesarkan di padepokan bersama sahabatnya yaitu Lam dan Mim. Alif adalah orang yang sangat idealis yang dimana dia sangat benci sekali dengan kejahatan yang ada. Karena itu Alif memilih menjadi aparat negara agar bisa menumpaskan tindakan kejahatan. Lam adalah merupakan salah satu sahabatnya Alif. Lam sendiri mempunyai pribadi yang santai. Dia menjadi jurnalis agar menginformasikan kebenaran kepada publik. Dan Mim memilih untuk tinggal di padepokan dan membantu kiai yang membesarkannya. Dia juga sangat membela gurunya dan membela kebenaran apapun yang terjadi. Bahkan dia juga rela kehilangan nyawanya untuk membela kebenaran. Selamat datang penonton karya Tanah Jawa. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, share, like, dan memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Tahun 2036 terlihat sekelompok aparat negara yang akan menyergap bos kriminal yang ada di dalam gedung. Salah satu dari anggota aparat itu bernama Alif. Sebelum melakukan penyergapan, kapten polisi yang bernama Rama terlihat sedang memasukkan peluru tajam ke dalam pistolnya. Dan Alif mencegahnya, lalu mengatakan bahwa menggunakan peluru tajam itu melanggar undang-undang. Namun Rama tetap kekeh untuk menggunakan peluru tajam. Tidak lama setelah itu, Alif pun masuk ke dalam gedung sendirian dan melawan semua para kriminal yang ada di sana. Sampai di atas gedung, Alif bertemu dengan bos kriminal itu. Dia bernama Sinyoto. Di sini Mr. Sinyoto menyogok Alif agar tidak menangkapnya. Namun Alif menolaknya. Mendengar hal itu, Sinyoto mengeluarkan semua bodyguardnya. Setelah selesai bertarung, Sinyoto ditembak seseorang dengan peluru tajam yang entah dari mana asal tembakan itu. Dan Alif pun menjadi kambing hitam atas terbunuhnya Sinyoto. Kan kamu juga tidak melihat siapa yang membunuh. Ketika di dalam mobil, Alif membayangkan ketika dirinya masih berada di padepokan. Dan film akan lebih berfokus kepada 3 orang pemuda yang bernama Alif, Lam, dan Mim. Mereka dibesarkan bersama di sebuah padepokan di pondok pesantren. Hingga pada akhirnya mereka memilih profesi yang berbeda. Alif yang menjadi seorang aparat negara karena dia memiliki pemikiran yang idealis, di mana dia ingin menumpas kejahatan yang ada, termasuk pembunuh orang tuanya ketika dia berada di pondok. Lam memilih menjadi seorang jurnalis untuk mengabarkan sebuah kebenaran kepada dunia. Lam mempunyai sikap teguh pada kebenaran dan berusaha menjadi mata masyarakat. Sedangkan Mim memilih tinggal dan mengabdi di pesantren yang membesarkan mereka bertiga. Mim sangat menghormati kiainya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, dia akan terus membelanya. Mim lebih jago dalam bela diri.
Mungkin karena dia terus berlatih ketika di pesantren. Scene berganti ketika Alif yang sudah bertemu dengan Laras di Candi Cafe. Namun ternyata Laras tidak merasa mengirimkan pesan kepada Alif untuk menyuruhnya ke sini. Bahkan Laras menyuruh Alif untuk segera pergi dengan alasan karena dia sedang bekerja. Namun Alif menolaknya dan memilih untuk menunggu Laras sampai dia selesai bekerja. Aku tunggu di sini ya. Tidak lama setelah itu ada 3 orang yang memakai baju gamis masuk ke sana dan memesan makanan. Namun mereka malah diusir karena restoran itu sudah melarang ada orang yang memakai baju gamis. Namun mereka menolaknya karena tujuan mereka ke sini hanya untuk makan saja, tidak untuk melakukan apa-apa. Kemudian Alif berbicara kepada mereka dan menyuruh mereka untuk pergi dengan alasan kenyamanan semua yang ada di kafe. Assalamualaikum. Tidak lama setelah mereka pergi, terjadi ledakan bom di sana dan langsung diselidiki oleh anggota aparat. Bahkan Lam juga datang ke sana untuk mencari informasi. Di sana Lam melihat ada parfum di tempat kejadian dan ternyata itu adalah parfum Alatar yang hanya diproduksi di pesantrennya Mim. Ada hubungannya sama pondoknya Mim. Ketika Lam pulang dari kantor, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Lam dan memasukkan sebuah flash disk ke kantongnya. Namun Lam menyadari itu dan terjadilah pertarungan di sana. Ketika Lam membuka jubahnya, ternyata itu adalah Laras dan menyuruh Lam untuk mengungkap semuanya dengan flash disk itu. Esok harinya di kantor, Lam dihampiri oleh temannya. Ia bertanya kepada Lam kenapa dia mengirimkan spam artikel yang ia tulis ke semua orang. Namun Lam merasa bingung karena dia tidak merasa melakukan hal itu. Bahkan komputer yang ia pakai tidak bisa diakses karena sudah diblokir oleh kantor. Di pondok pesantren ternyata aparat yang terluka parah karena berhadapan dengan Mim dirawat di sana oleh Kiai dan akan dilakukan operasi kepada salah satu aparat yang terluka parah. Keesokan harinya, pondok pesantren yang ditinggali Mim didatangi oleh aparat negara yang ditugaskan menangkap Kiai. Di satu sisi, Alif yang sedang disekor tidak ikut serta dalam penjemputan Pak Kiai tersebut. Dia memang tidak rela Pak Kiai dibawa. Dia pun melawan anggota yang ditugaskan menangkap Pak Kiai. Di tempat lain, Lam yang sedang membuat isi berita yang bertema kejanggalan bom bunuh diri pun mendapatkan masalah. Dari dia dianggap ekstremisme sampai membuat malu perusahaan. Karena Lam ini sering sholat di tempat umum, dan di sini saya simpulkan bahwa pada masa itu Islam dianggap teroris bagi sebagian orang. Hal tersebut didasari saat pengeboman bunuh diri pelaku menggunakan gamis serta sorban. Lam yang percaya diri pun tidak menyerah untuk menuliskan kebenaran kepada publik bahwa Islam itu tidak seperti orang pikirkan, dan pada saat itu orang yang idealis dianggap kuno karena sudah tidak zamannya lagi. Padahal dia juga tahu konsekuensinya jika dia melanjutkan tulisannya, maka dia akan berhadapan dengan aparat negara. Tapi Lam tetap bersikukuh untuk melanjutkan tulisannya. Bahkan Lam sendiri diberi pilihan mau stop menulis atau segera resign dari perusahaan ini. Lalu Lam pun memilih resign karena setiap ada kasus tentang terorisme dia selalu dibungkam. Karena ini bukan pertama kalinya, melainkan ketiga kalinya. Saat ada kasus terorisme, ia sendiri malah disuruh bungkam dengan diberi sebuah hadiah tiket liburan. Beberapa hari setelah itu datanglah aparat untuk menangkap Pak Kiai dan diperlihatkan pondok pesantrennya dulu. Alif disuruh kolonel untuk datang ke pesantren itu untuk menangkap Kiai karena dia adalah dalang dari pengeboman di Candi Cafe. Karena Alif merasa bingung dan dia juga berpikir kalau Laras telah mati karena peristiwa ledakan, Alif pun menuruti perintah kolonel dan pergi ke pesantren. Meskipun Alif sudah dinasehati oleh Mim, ia bersikukuh untuk menangkap Kiai dan langsung berkelahi dengan Mim. Tidak lama kemudian Kiai keluar dan memisahkan mereka dan memilih untuk menyerahkan diri kepada aparat agar tidak ada pertumpahan darah. Scene berganti ketika Lam datang menemui Alif dan menanyakan kenapa Kiai bisa ditangkap. Karena menurut Lam Kiai tidak mungkin melakukan itu. Lalu Alif memperlihatkan artikel milik Lam yang telah di-spam ke semua orang. Namun Lam merasa aneh karena dia tidak melakukan semua itu. Lalu Lam memberitahu Alif bahwa Laras masih hidup dan memperlihatkan flashdisk yang diberikan oleh Laras. Di sini Lam memperingatkan Alif untuk tidak mendekati Laras. Setelah itu kemudian Lam membuka flashdisknya
Dan ternyata isinya adalah rekaman kamera CCTV yang ada di Candi Cafe. Kemudian Lam menelpon Alif dan memperlihatkan isi rekaman CCTV Candi Cafe sebelum ledakan. Melihat hal itu, Alif langsung menyuruh Lam agar cepat pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ada orang yang menyerang Lam dari belakang dan terjadilah perkelahian di sana. Namun di sini Lam masih penasaran siapa hacker yang masuk ke dalam server komputernya. Dan ternyata itu adalah Gilang, anaknya. Melihat hal itu, dengan cepat Lam langsung pulang ke rumahnya. Namun itu terlambat, karena ketika sampai di rumah Lam melihat istrinya telah meninggal dan Gilang yang telah terbaring. Jadi di sini server komputer yang ada di rumah Lam terdeteksi, yang spam semua artikel, sehingga membuat keluarga Lam jadi incaran. Setelah itu Alif datang dan langsung membawa Gilang ke pondok pesantren, karena kalau ke rumah sakit belum tentu aman. Tidak lama setelah itu Alif masuk ke ruangan perawatan, dan tanpa sengaja Alif melihat teman bersama pasukannya yang sedang dirawat di sana. Lalu temannya itu mengatakan kalau dia merasa bingung siapa yang benar dan siapa yang salah. Scene berganti ketika di pemakaman Genis, istrinya Lam. Di sini Alif mulai menyadari bahwa Kiai tidak mungkin melakukan pemboman dan ada kejanggalan dari ledakan di Candi Cafe. Lalu Alif memperlihatkan peluru tajam yang ada di rumah Lam, dan pemiliknya itu adalah Rama, yaitu kaptennya. Di sini mereka bertiga bersepakat untuk menyelidiki semuanya. Namun tiba-tiba Alif mendapat pesan dari kolonel untuk bertemu dengannya. Sebelum Alif bertemu dengan kolonel, dia memasukkan sebuah kamera di matanya untuk jaga-jaga dan untuk memancing siapa sebenarnya dalang dibalik ledakan di Candi Cafe. Tidak lama setelah itu Alif melihat orang yang berpakaian gamis yang pernah ia temui di Candi Cafe sebelum peristiwa ledakan. Lalu mereka menjelaskan kepada Alif bahwa saat itu ada orang yang mau membeli parfum mereka dan janjian untuk bertemu di kafe itu, tapi mereka malah diusir oleh pelayan di sana. Dan tanpa mereka sadari, tas yang berisi parfum dan sertifikat tertinggal di sana, yang membuat adanya barang bukti kalau pesantren inilah yang telah melakukan pemboman itu. Lalu Lam menjelaskan kalau mereka telah dijebak sebagai kambing hitam, dan Alif juga termasuk target di peristiwa ledakan itu. Kemudian Alif pergi untuk bertemu dengan kolonel, dan Mim juga pergi untuk menemani Kiai di pengadilan. Sedangkan Lam tetap di pesantren untuk mengawasi kamera yang sudah ditempelkan di mata Alif. Ketika Alif sedang mengobrol, tiba-tiba Laras datang, dan kolonel memberitahu Alif bahwa Laras adalah anaknya, sekaligus agen penyelidikannya. Dan mereka sudah tahu bahwa Laras telah memberikan Alif flash disk sebagai barang bukti rekaman CCTV Candi Cafe. Sehingga Alif diberi racun di dalam kopinya dan Laras disuntikan racun di punggungnya. Setelah itu akhirnya kolonel mengaku kalau dialah yang menyuruh orang untuk meledakkan Candi Cafe. Lalu dia memberikan Alif satu vaksin untuk sembuh dari racun dan harus memilih siapa di antara mereka berdua yang pantas untuk hidup. Namun tanpa mereka ketahui, semua pembicaraannya itu telah direkam oleh rekaman yang ada di mata Alif dan akan segera disiarkan oleh Gilang. Di tempat lain, ketika Mim sedang menemani Kiai di pengadilan, tiba-tiba ada seorang pengungsi di pondok pesantren datang dan berteriak. Tak butuh waktu lama, bom pun meledak. Setelah kejadian tersebut, kolonel pun menugaskan seseorang untuk membersihkan bukti-bukti dan membunuh para jenderal yang hadir dalam persidangan. Tibalah seorang suruhan kolonel sampai lokasi. Pak Kiai, Mim, dan seorang jurnalis yang masih hidup melihat hal tersebut. Jurnalis itu langsung merekam perbincangan Pak Kiai dan Mim yang membicarakan bom yang dituduhkan kepadanya. Yang ternyata kita tahu bahwa orang suruhan kolonel itu adalah guru bela diri Mim di pondok pesantren. Orang tersebut pun melemparkan Pak Kiai sehingga Pak Kiai terhempas ke sebuah dinding. Mim yang melihat hal itu sontak, dia pun marah dan mereka pun baku hantam. Di satu sisi, kolonel sudah balik dari tempat kafe tersebut pun terkejut. Ia melihat rekaman dirinya yang mengatakan dialah di balik dalam kasus pengeboman bunuh diri. Melihat hal tersebut,
Atasan kolonel pun memutuskan hubungan kerja sama dengan kolonel karena kolonel sudah gagal dan membahayakan petinggi yang memerintahkan kolonel. Petinggi tersebut pun menghubungi anak buahnya yang berada satu mobil dengan kolonel untuk membunuhnya. Dia pun menembak bodyguard kolonel dan memberi pistol kepadanya. Saat kolonel ingin menembak orang yang memberikan pistol tersebut, dan saat ingin menembak ternyata pelurunya keluar dari belakang pistol tersebut sehingga pelurunya menembus kepalanya, dan akhirnya kolonel pun modar di tempat. Alif yang sudah mengikuti suruhan si petinggi itu pun akhirnya bertemu. Apa yang selanjutnya terjadi? Ya benar, mereka pun baku hantam. Saat sedang berkelahi, pria tersebut pun kewalahan melawan Alif. Alif pun mencekik leher si pria itu sehingga cekikan Alif pun tembus ke dalam rahangnya, sampai-sampai organ tubuh pria itu pun dicabut. Kemudian Alif melihat telepon yang sedang tersambung ke seseorang. Alif berkata bahwa ia akan cepat segera menemukan keberadaannya, dan si penelpon itu pun menjawab, "Kamu pikir kamu akan menang, Liv?" sambil tertawa kecil. Dan kemudian film pun selesai. Ending yang sangat menggantungkan. Oke guys, jadi segitu dulu kurang lebihnya. Bagi kalian yang menanyakan lanjutannya, film ini tidak ada lanjutannya dikarenakan film ini ada unsur tribalisme dan terorisme, sehingga film ini dicekal